Selamat pagi yang leaders. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam acara devotion pada pagi hari ini. Yuk mari kita arahkan hati kita. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita awali hari kita dengan datang kepada Tuhan. Amin. Yuk tanggalkan semua yang ada di pikiran kita, ya. Beban kita, pikiran-pikiran yang mungkin membuat hati kita galau gitu ya. Ayo kita tanggalkan semua itu, kita letakkan dan mari kita datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, datang menjadi diri kita sendiri ya. Ayo datang pada Tuhan dengan apa adanya. Ini Tuhan, ini hidupku, ini hatiku Tuhan, ini kegalauanku Tuhan, inilah hidupku Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau pagi ini. Thank you Lord. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukara pada dalam syukara.
kami selama ini Tuhan, buat keluarga kami Tuhan, buat anggota keluarga kami, buat sekolah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik. Tuhan, kami datang padamu hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Syukur berada kalau syukur. Biar Engkau juga berbicara buat setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang melawat kami Tuhan, Engkau yang berbicara buat setiap kami Tuhan. Tuhan, ini adalah anak-anak-Mu Tuhan, Raja Wali-Raja Wali-Mu Tuhan. Biarkan setiap Raja Wali-Raja Wali ini boleh terbang Tuhan, dengan anugerah yang Kau anugerahkan Tuhan buat setiap kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, biar Engkau memberikan semangat yang baru, pengharapan yang baru Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu ini, buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau bersyukur untuk semua anugerah, untuk semua berkat, untuk semua rencana yang terbaik Tuhan, buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya
bagi Engkau, Yesus Kristus Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Young Leaders. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Coach Dias berdoa kalian sehat, kalian baik-baik saja. Ya, sebelum kita akan belajar firman, mari kita sama-sama kita berdoa. Sekali lagi kita mau minta Tuhan tuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat pagi hari ini. Sebentar kami akan belajar firman. Roh Kudus yang tolong kami terangi setiap hati kami dan buat kami menangkap setiap pesan Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Semua katakan amin. Nah, Young Leaders, kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan. Kita mau akan terus belajar tentang pemimpin yang rendah hati. Pemimpin yang rendah hati bagian pertama, masih ingat? Yang pertama, bahwa kita harus punya kehidupan berdoa. Ya, yang namanya pemimpin yang rendah hati, kita akan punya kehidupan berdoa. Artinya apa? Artinya, kalau kita sedang berdoa, kita sedang mengandalkan Tuhan. Ya, kalau kita jarang berdoa, ya itu artinya sendiri. Berarti yang pertama adalah ayo kita punya kehidupan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua masih ingat juga, yaitu punya hati yang terbuka dengan saran, dengan nasihat, bahkan kritikan sekalipun. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar pemimpin yang rendah hati, yang mempunyai sikap hati yang mudah bertobat. Sekali lagi, pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar pemimpin yang rendah hati, yang punya sikap hati bertobat. Ya, Young Leaders. Nah, sekarang Coach Dias akan bacakan satu ayat. Kita akan mau buka sama-sama dalam kitab Kisah Para Rasul. Ya. Mari kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Katakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan. Yang Leaders, kita tahu kalau kita bikin pelanggaran, kita melakukan yang kita tidak suka, itu adalah dosa. Yang Tuhan tidak suka, itu adalah dosa. Jadi dosa itu punya arti missed. Artinya miss, jadi tidak tepat sasaran. Kalau kalian suka basket ya, atau suka main bola, ketika tendang bola atau memasukkan bola ke dalam keranjang dan tidak masuk ternyata tembakan kita, artinya missed atau meleset, tidak tepat sasaran. Dosa punya arti tidak tepat sasaran, tidak seperti yang Tuhan mau. Yang Leaders, kalau ada dosa pelanggaran di hidup kita, artinya apa? Artinya ada sebuah kesalahan, ada sesuatu yang tidak tepat dengan hati Tuhan. Ya, jadi begitu penting yang namanya ketepatan. Begitu penting yang namanya kita berjalan dalam ketepatan bersama Tuhan. Kalian suka basket tentunya, yang Leaders kalian bisa tembakan bola, ya. Dan jika bola masuk ke keranjang atau ke ring basket, ya, kita akan dapat poin. Nah, yang Leaders, sebagai contoh misalnya, kalau Tuhan rindu kita bangun pagi, kita berdoa,
kita baca firman setiap hari, kita lakukan dalam ketepatan, kita lakukan dalam ketekunan dan kesetiaan, hasilnya akan luar biasa. Salah satunya iman kita akan bangkit. Nah yang leaders, jika sampai kita berbuat dosa, ada pihak yang disenangkan, yaitu siapa? Setan iblis. Ingat ya, setan iblis itu kerjaannya menuduh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ada anak yang berbuat dosa, dan berbuat pelanggaran, dia akan lapor ke Tuhan. Tuhan, anakmu berbuat dosa, hukum dia Tuhan. Ya, kalau keadilan Tuhan, Tuhan bisa sungguh menghukum kita karena keadilan Tuhan. Tapi ingat, ada yang namanya tadi apa? Pertobatan. Bertobat artinya kita berbalik dari semua pelanggaran kita tinggalkan semua, dan kita belajar hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang leaders, saat kita berbalik dari semua yang jahat, kita minta ampun ke Tuhan, kita sedang bertobat. Detik kita bertobat, sungguh-sungguh sebetulnya kita mau percaya bahwa semua dosa sudah dihapuskan. Dan saat setan akan menuntut kita, dia datang ke Tuhan, dia bilang, Tuhan, anakmu berbuat salah, hukum Tuhan. Tapi ternyata karena kita sudah bertobat, ya, Tuhan bilang mungkin tidak bisa, karena dia sudah bertobat, sehingga dosanya sudah dihapuskan. Nah yang leaders, itu yang kita mau belajar untuk saat siang hari ini. Ada pertobatan dalam hidup kita, ada sikap hati yang bertobat. Ya, dulu kita pernah dengar ada sebuah lagu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Jadi yang semua yang lama, cara hidup yang lama ditinggalkan. Itu bertobat. Contoh ya, cara hidup kita hadapi hari-hari kegiatan pembelajaran ini, seberapa disiplin hidup diri kita. Kita tinggalkan cara hidup yang tidur terlalu larut malam. Ya, terus berapa batasnya kalau tidur? Menurut Coach dia, saran Coach dia maksimal jam 10. Dibiasakan sudah tidur. Coach, aku enggak biasa, biasanya malam. Ya dibiasakan, dilatih jam 10 malam sudah tidur. Ada anak yang enggak bisa naik sepeda roda 2, dilatih, dibiasakan, akhirnya bisa naik sepeda roda 2. Artinya perlu latihan, perlu dibiasakan. Paham ya? Cara hidup yang lama yang lain apa? Cara hidup yang lama yang lain, mungkin kalau ada sebuah tugas, ya kita akan berkata nanti itu menunda namanya. Tinggalkan cara hidup menunda, cara hidup yang lama. Bisa kerjakan sekarang, seberapa engkau bisa, 5 menit bisa menghasilkan sejauh apa, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Miliki hobi tidak menunda. Amin. Jadi cara hidup yang lama, cara hidup yang merugikan kita sebelumnya, yang malas, yang saat kegiatan pembelajaran malah nonton YouTube, nonton yang lain sehingga fokusmu terpecah, atau bahkan tiduran, ingat jangan di atas kasur, atau bahkan tidak menghiraukan arahan dari coach. Setiap japri, setiap arahan tidak pernah engkau respon, tidak pernah engkau perhatikan. Itu tinggalkan cara hidup seperti itu. Kalau kita bisa sungguh-sungguh belajar bertobat pada kesempatan hari ini yang leaders, itu berkat Tuhan disediakan begitu limpah atas hidup kita. Ingat ada perumpamaan tentang anak bungsu yang kembali, yang hilang terus kembali. Ingat ya, anak bungsu ini dicerita di Alkitab, dia hidup berfoya-foya, dia tinggalkan keluarganya, dia minta warisan diberikan oleh ayahnya yang begitu baik hati, tapi dia foya-foya di luar, di tempat lain. Akhirnya dia jatuh miskin, ya, bahkan dia akan makan makanan ternak.
yang tempat dia bekerja. Dan ya dia ingat rumah bapaknya, dia kembali, dia bertobat. Dan apa yang terjadi? Apakah bapaknya marah besar? Justru sebaliknya, dari jauh bapak ini justru lari menjemput anaknya, dipeluknya dia. Cukup besok enggak, dikasih sepatu, dikasih cincin, dikasih jubah, masih dipestakan lagi. Itulah pertobatan. Kalau engkau dan Coach Dias bertobat, Bapak di surga sedang membuka tangannya lebar-lebar. Dia sedang menantikan kita. Tapi kalau hati kita keras ya, yang hati kita tidak mudah bertobat, kita keraskan hati kita, itu bahaya. Ingat cerita tentang bangsa Israel yang mengeraskan hatinya. Dan apa yang terjadi? Harusnya sampai ke Kanaan, ke tanah perjanjian, hanya beberapa waktu. Akhirnya karena banyak bersungut-sungut, 40 tahun lamanya, 40 tahun lamanya, bangsa Israel tidak sampai ke tanah perjanjian. Wah, sangat menderita ya. Sebetulnya kalau kita tidak punya hati bertobat. Jadi kesempatan ini, ayo Coach Dias mau dorong kalian, setiap kalian miliki hati bertobat, hati yang peka terhadap dosa. Oke, sebagai seorang pelajar, tuntaskan semua tanggung jawab kita sebagai pelajar. Kita menghormati setiap guru kita dengan cara apa? Kalau pembelajaran online seperti ini ya, respon cepat setiap jabri, setiap aran. Tidak hanya respon, dikerjakan juga sebaik-baik. Yang tidak paham ya. Nah, yang namanya pertobatan akan melepaskan kuasa pengampunan Tuhan turun atas hidup kita, sehingga tidak lagi tuntutan pihak musuh. Ayo boleh dicatat ya. Kuasa pengampunan yang dari Tuhan akan melepaskan kita semua dari tuntutan pihak musuh, sehingga kita diselamatkan, kita tidak dihukum, dalam arti kita tidak kena serangan setan dan sebagainya. Yang leaders, nanti di akhir kita akan sama-sama lihat sebuah klip singkat ya, perenungan di akhir tahun. Ini sudah mulai masuk akhir tahun, bulan November dan Desember. Begitu banyak harapan kita, begitu banyak impian kita, keinginan kita. Nah, nanti di klip tersebut setelah ini ya, yang leaders akan belajar bagaimana Tuhan itu begitu baik sama seorang anak ini. Nanti kita akan lihat sama-sama, mungkin sekitar 1-2 menit, klipnya tidak lama. Yang dia sekali lagi Coach Dias mau dorong buat setiap kita, miliki hati yang bertobat, mudah bertobat. Ingat, seberapa cepat kita bertobat akan membuat si pihak musuh setan tidak bisa menuntut kita lagi. Karena ada kuasa pengampunan diberikan. Yang leaders, aku juga masih ingat bagaimana pertobatan di hidup Coach Dias. Hidup ini dipenuhi dengan banyak pertobatan. Ya, banyak pertobatan. Artinya apa? Artinya Coach Dias pun juga banyak kesalahan. Banyak berbuat salah, segera bertobat. Usahakan dalam hari itu juga bertobat, mengakui kesalahan dan meninggalkan pelanggaran tersebut atau cara hidup yang lama. Suatu kali Coach Dias masih ingat waktu pelajar dulu, Coach Dias ini sebelumnya kalau sedang ulangan atau apa, kadang masih curang dalam hal mencontek. Coach Dias justru di hadapan kalian ya, dulu waktu murid, sebagai seorang murid, Coach Dias juga pernah melakukan kecurangan itu, berbuat curang. Sampai suatu kali Coach Dias lihat pekerjaan Coach Dias kok nilainya banyak yang kurang ya. Tugas-tugasnya ternyata Coach Dias ketahuan kalau saat itu mencontek. Hari itu Coach Dias bertobat. Coach Dias tinggalkan semua cara yang lama mencontek dan Coach Dias ganti dengan persiapan, belajar sungguh-sungguh. Setiap akan ada ujian, ada ulangan. Itu pertobatan. Tinggalkan yang lama dan terima yang baru. Ayat tadi Kisah Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya apa? Dosamu dihapuskan. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang punya hati mudah bertobat.
hatinya lembut, hatinya takut akan Tuhan. Yesus berdoa setiap kalian punya hati yang mudah bertobat, segera tinggalkan yang lama, kembali kepada Tuhan, dan akan menikmati semua berkat Tuhan. Yang leaders, ayat terakhir, Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat 19. Ya, boleh dicatat ya. Setelah ini ingat, catatan devotion kumpulkan segera setelah usai devotion. Dibiasakan, dilatih, kumpulkan segera. Dicatat, yang nyatat ayo susul mencatat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sudah surang ya, Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayo miliki hati yang rela dan mudah bertobat. Kadang Tuhan izinkan terjadi teguran di hidup kita, dan tidak enak namanya, tapi itu sebuah didikan. Dan Tuhan mau yang hati kita ini mudah bertobat. Itu yang Tuhan mau. Kita relakan hati kita dan belajar bertobat. Tips untuk kita mudah bertobat gimana? 1. Baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dan banyak berdoa, banyak menyembah, memuji Tuhan. Itu akan membuat hati kita mudah bertobat. Hati kita jauh dari yang namanya hati yang keras. Karena apa? Firman Tuhan akan melembutkan hati. Banyak menyembah, banyak berdoa memuji Tuhan akan buat hati kita juga semakin melekat ke Tuhan. Amin yang leaders. Ntar kita akan lihat klipnya. Sebelum kita lihat klipnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat pagi hari ini kami belajar yang namanya pertobatan. Buat setiap kami, Tuhan punya hati yang mudah bertobat, hati yang mencintai Tuhan. Sebentar kami akan lihat klip, buat kami menangkap pesan Tuhan lewat klip singkat ini. Berkati setiap kami, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, dan yang sakit sudah disembuhkan. Indonesia diberkati. Shalom Tuhan menguasai kota kami, keluarga kami, dan banyak pertobatan terjadi atas kota kami, bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan percaya. Haleluya. Semua katakan amin. Kita akan lihat klipnya sebentar. Dan ingat, segera kumpulkan catatan devotion. Segera ke Google Classroom. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung